Salam pinggir lapangan. Kali ini kita agak berbeda, bukan mantan pemain, tapi seorang sosok supporter. Jabatannya juga beda. Dia menjadi kepala desa. Kepala desa mana? Kepunten, Kecamatan Tulangan. Mas Lurah, nama lengkapnya Mas Lurah? Bambang Supriyadi. Jadi kepala desa 2 periode atau berapa periode? Ya, 2 periode ini. 2 periode. Ada yang bisa dibanggakan sebagai sosok lurah ini? Ya, otomatis ada lah. Memang saya awalnya kan tidak percaya kalau jadi kepala desa. Kan gitu. Jadi awalnya kan si istri itu nyuruh calon kepala desa, saya tidak mau. Akhirnya lambat laun kok ada dukungan kan gitu. Jadi terpaksa saya daftarkan diri untuk mencalonkan kepala desa. Bangganya itu gini, saya itu kan dulu awalnya kan dari supporter bonek kan gitu ya. Kayaknya kan wis bonek asli lah, wis tidak bisa ditandingi kan gitu kan ya. Jadi bangganya di situ. Bonek jadi lurah 2 periode. Itu bangganya di situ. Mulai menjadi bonek umur berapa Mas Lurah ya? Ya dari SD 92 93 itu. Sampai bisa, sekarang ya. Bisa suka sama Persebaya gitu Mas Lurah ya? Nggak tahu, mengalir dengan sendirinya. Mengalir. Memang mungkin dasarnya udah cinta kan ya. Diajak teman atau orang tua atau gitu faktornya? Dulu awalnya saya. Jadi keterusan kan gitu. Terus dulunya dengerin di radio RGS itu, tiap Persibaya main pasti RGS yang saya dengarkan itu. Sering mulai nonton sampai ke Tambak Sari? Ya, sering. Itu SD sama itu kelas 6. Masih diajak keluarga? Iya, keluarga. Mulai sendiri? Mulai SMP. Sama teman-teman desa atau sendiri? Ya sama teman-teman ya, naik line itu. Wah, pertandingan jam 3 berangkat jam berapa itu Mas Lurah dari sini? Ya mungkin jam 10, jam 11 itu berangkat, kadang tidak masuk sekolah. Demi Persebaya kan gitu. Waktu nonton partai yang paling berkesan ada mungkin Mas Lurah? Yang berkesan itu pas Persebaya juara itu 2004 itu. Itu luar biasa perjuangan itu. Bisa masuk stadion kan? Bisa, sampai saya pulang itu nyeker. Saking bangganya. Sepeda motor saya sama airbrush Persebaya brush itu. Oh, bawa motor? Iya. Motor brush Persebaya itu. Berangkat jam berapa? Berangkatnya kemarin itu jam 10. Jam 10. Padahal itu pertandingan dilaksanakan Hujan itu kan? Hujan. Ya? Iya, hujan. Bisa masuk tiketnya sudah beli awal atau? Saya itu kan di sana kan sudah punya jaringan di anak ISS itu. Jadi pesen sudah paham saya kan. Wes aku pesen tiket segini sudah disiapin. Selama menyaksikan semua pertandingan Persebaya, mungkin selain juara itu ada kenangan yang lain, kesedihan mungkin ketika menyaksikan degradasi atau apa? Ya itu yang menyakitkan kan, Persebaya kan selalu dimusuhi PSSI itu. Selalu musuhnya PSSI, apapun yang pasti kalah kan itu kan ya. Terus lagi 2003 mungkin degradasi itu ya. Itu sangat menyakitkan itu. Tidak tahu awalnya kenapa kok mau Persebaya kok kayak gitu kan ya. Pemain favorit sini dengan Mas Lurah? Banyak pemainnya itu kan, ada Cibejo, Busto Nawawi, Andi Firmansyah kan itu. Terus sekarang itu Mis Bagus itu sahabat sama saya, itu sering komunikasi. Fandi Eko juga, yang mantan itu yang sekarang Mas Komat itu, jualan kekil itu saya juga sering nongkrong di situ sama anak-anak buah perangkat itu. Situ. Sampai sekarang masih menyaksikan Persebaya di GBT sebelum pandemi ini, Mas Lurah? Semenjak dualisme itu, saya sekarang sudah off. Nggak pernah nonton, cuma ngikuti kan ya. Soalnya kan dualisme kemarin kan saya nggak mau benturan sama yang sebelah, soalnya kan ujung-ujungnya temen juga kan gitu kan ya. Mending saya menarik diri, wis diem di tempat, tetap hati saya untuk Persebaya kan gitu. Salah satu bukti kecintaan Pak Lurah adalah gambar itu Pak Lurah ya? Iya, siap. Ketika Persebaya kembali diakui PSSI itu. Iya betul.
Selain itu kumpulan Clipping. ini adalah Itu clipping itu dari tahun 92 sampai 93 mungkin itu. Itu bukti nyata memang saya benar-benar cinta Persebaya, jiwa raga. Kan gitu. ngumpulinnya dari media-media, waktu itu masih media cetak adalah Ya Jawa Pos itu. Dulu bapak saya kan langganan Jawa Pos. Jadi tiap pulang dinas bawa koran, terus tak baca ada Persebaya, tak kumpulin, tak gunting gitu. semangat apa yang dibawa jenengan jadi supporter untuk kepala desa ini Mas Lurah? Ya harus wani. Pimpinan itu ndak cukup pintar aja, harus wani dan cerdas gitu. Kalau nggak wani ya percuma, pinter nggak ada keberanian kan percuma juga. Kuncinya harus wani dan wani kan itu. Yang sudah terbukti apa dengan semangat wani itu Mas Lurah di desa ini yang program jenengan? Program ya terbaru ya kemarin itu sampai Ramadan berbagi, sampai diliput stasiun TV, CNN, RTV, Trans 7, Jawa Pos TV, Arek TV, dan juga media cetak Jawa Pos. Itu yang sangat-sangat luar biasa. Untuk kebanggaan saya pribadi dan kebanggaan untuk warga desa Kepunten juga. Di desa Kepunten ini supporter Persebaya banyak juga? Ya, alhamdulillah banyak boneknya di sini. Wong bapak ya bonek kan gitu. Apa yang sampean inginkan dengan banyaknya pendukung Persebaya di desa yang jenengan pimpin? Ya kita tetap koordinasi, rukun, tetap satu suara untuk Persebaya, salam satu nyali wani. Harapan mungkin buat mereka istilahnya malu-malu mengaku bonek malu, karena sampai kan Pak Lurah yang tak malu-malu lagi, aku bonek kok mungkin itu malu. Ngapain harus malu? Sepenting kan kita lihat kan Persebayanya kan gitu. Kita kan tunjukkan bahwa kita total untuk Persebaya, nggak usah malu mengaku itu. Tunjukkan bahwa kita loyal sama Persebaya kan gitu. Selain di Tambasari pernah mengikuti pertandingan Persebaya sampai mana, Lurah? Sampai Gelora Bung Karno, Siliwangi, terus Jogja, Sleman gitu. Itu ikut apa estafetan atau memang naik bus atau bawa mobil sendiri? Lurah jenengan? Ngandol kereta, lihat kereta. Usia berapa itu Lurah? Itu tahun 2003 sama 2009. Naik kereta? Naik kereta. Dari Gubeng. Dari Gubeng. Tapi kereta ekonomi atau? Pasti ekonomi. Ngandol sama teman-teman itu. Paling lama ikuti Persebaya berapa hari? Maksudnya tinggal di sebuah kota, Persebaya bertanding di situ. Di Jakarta 1 minggu. Bapak apa itu? Itu pas tahun 99 finalnya dipindah ke Manado itu. Sakit itu. Nggak bisa nyusul sampai Manado. Nggak bisa, terpaksa pulang. Bekalnya nggak nyukupi kan itu kan. Padahal sudah di sana seminggu kan? Iya, seminggu sebelum main. Kita di sana. Ketika itu Mas Lurah sama bonek tulangan atau ikut yang Surabaya? Ikut yang Surabaya. Dulu kan teman-teman di sini kan belum berani ikut luar kotaan, jadi saya gabung ke Surabaya sama Amin Gimbal itu, rombongannya itu. Waktu itu tinggalnya di mana Mas di Senayan waktu itu? Saya dulu kan alhamdulillah di sana kan ada emas di sana. Jadi teman-teman tak taruh di rumahnya emas itu. Gitu. Selain di Jakarta, pernah juga ke Bandung? Ke Bandung 3 hari. Dan itu ke kota-kota mana lagi? Ke Sleman, ke Yogyakarta, terus ke Gresik, Lamongan, gitu. Tapi setelah menjadi lurah sudah nggak pernah away, ya? Nggak pernah. Banyak sih yang ngajakin kayak contoh Amin Gimbal ngajakin ke Kalimantan mana wis, aku Kak Budal wis, tak dongakno ae Persibaya menang kan itu. Gitu. Akhirnya ujung-ujungnya ya minta sangu kan itu ya. Alhamdulillah
Wis gak apa-apa wis digawe dulur-dulur bonek gak apa-apa kan. Baru tahun ini ya? Iya, 2021. Masih punya keinginan karena kan kepala desa sampai 3 periode Mas. Iya. Masih ada keinginan untuk berikutnya? Insya Allah memang masih berpikir panjang dan tetap tak jalanin apa adanya, nanti lihat hasil akhirnya gimana kan gitu. Jadi kita nggak bisa jawab maju ndak, yang penting dijalani dulu apa adanya. Di periode kedua ini mungkin ada targetnya adalah untuk desa Kepunten ini. Memang ini program-program saya itu banyak, terutama di pembangunan. Memang dulu kan masih tersendat, periode 6 tahun yang lalu kan tidak tersampaikan program saya. Akhirnya ini saya lanjutkan lagi. Kemarin tokoh-tokoh RT RW semuanya lembaga tak kumpulin untuk program saya yang ke depan ini dilanjutkan kan gitu. Alhamdulillah responnya luar biasa kan gitu. Apa yang menjadi kebanggaan Mas Dawanya adalah dari desa ini Mas Dawanya? Di sini itu ada potensinya itu pentol yang sudah terkenal kan pentol Kabul kan gitu kan ya. Itu ternyata mau ekspor juga. Di sini ada pentol Solo, ada pabrik tahu, ada pabrik kerupuk. Itu alhamdulillah ya rame juga kan itu. Tetap kita sebagai pemerintah desa ya mau nggak mau harus didukung kan gitu kan. Masih mengikuti Persebaya Indonesia pertandingan kemarin di Alam Menpora gitu kan? Ya otomatis lah. Istiwa rakyat tidak bisa dipisahkan dengan Persebaya kan gitu. Sampai mati. Walaupun sekarang waktunya istilahnya tercurah untuk pemerintah desa. Siap ya. Tetap saya Persebaya tetap ngikutin kan gitu. Buktinya ada bukti clipping segitu banyak, mosok saya nggak sampai kayak gitu. Kan lucu. Dulu punya inisiatif clipping itu gimana orangnya? Nggak tahu, mengalir dengan sendirinya. Sebagai kenang-kenangan kan gitu kan. Sampai hafal semua pemain Persebaya orangnya dari 93 karena sama clippingin terus. Ya hafal. Ya kebanyakan hafal kan gitu. Kebanyakan hafal. Bisa menjadi dokumentasi ini orangnya. Iya, buat kenang-kenangan tadi kasih sama buat anak gitu Persebaya kan gitu kan ya. Dulu kayak gini. Ya alhamdulillah anak yang pertama ini senang Persebaya juga. Tadi tiap Persebaya main selalu pakai jersey Persebaya. Memang tak belikan sebanyak mungkin jersey Persebaya biar tak tanamkan dari dini mencintai Persebaya kan gitu. Inilah profil bonek yang 2 periode menjadi kepala desa di desa Kepunten, Kecamatan Tulangan. Salam.